Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dini Arizona, but you can call me Dias. Pada episode perdana, kali ini saya akan membahas why versus how. Kebanyakan orang itu bergerak atas dasar how, bukannya why. Sehingga ketika dihadapkan oleh tantangan, mereka sering merasa bingung dan tertekan. Karena itulah, kita seharusnya bergerak atas dasar why, yakni alasan kita melakukan sesuatu. Saya contohkan pada kasus olahraga. Selama ini, ketika kita disuruh untuk olahraga, kita cenderung malas melakukannya. Kenapa? Tidak punya waktu, tidak punya uang untuk pergi ke gym, atau tidak punya alat-alat olahraga yang canggih dan keren di rumah. Selalu saja ada tantangan dalam tanda kutip yang membuat kita malas melakukannya. Karena kita tidak punya alasan yang kuat, the strong why kita untuk melakukan itu. Tetapi ketika misalkan ada pandemi seperti corona ini datang, kita seakan dipaksa untuk melakukan olahraga. Bukan dipaksa, tetapi kita memiliki alasan yang kuat. Karena saya ingin sehat, sehingga tidak masalah saya tidak punya uang untuk pergi ke gym atau tidak punya alat olahraga yang mumpuni. Saya bisa lari-lari kecil di sekitar rumah atau melakukan gerakan senam yang bisa saya tonton dari YouTube. Itulah mengapa kita harus menekankan pada why ketimbang how. Hal ini sama dengan pengalaman saya saat dalam 1 bulan ini. Perkenalkan, saya adalah seorang penulis yang biasa mengupload tulisannya di platform digital. Sebut saja platform W dan platform S. Ketika saya menulis, saya biasa menggunakan ponsel. Nah, ketika ponsel saya hilang, saya sempat merasa sedih, sempat merasa down, karena gimana saya bisa menulis kalau ponsel nggak ada? Akhirnya saya menggunakan laptop. Sayangnya, laptop saya juga lemot karena hanya memiliki RAM 2 GB dan sama sekali tidak mumpuni untuk melakukan pekerjaan saya sebagai penulis, untuk melakukan riset maupun mengupload tulisan saya di platform digital tersebut. Dan hal ini semakin membuat saya galau ketika tulisan saya, fansnya sangat sedikit, mengikuti lomba beberapa kali, ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya sempat merasa, kenapa saya harus melanjutkan tulisan saya? Yang baca sedikit, ikut lomba pun gak menang. Tetapi kemudian suami saya menanyakan sesuatu yang sangat amat penting dan membuat saya berpikir ulang. Pertanyaannya, kenapa saya ingin menjadi penulis? Mengapa saya menulis? Saya mulai berpikir dan menyadari tujuan saya menulis pertama kali. Saya menulis untuk berbagi wawasan, menyampaikan kegelisahan, memberikan tulisan yang baik dan tidak meracuni generasi muda. That's the point. Sebab saya melihat beberapa tulisan yang ada di 2 platform yang saya upload tulisan saya di sana, kebanyakan semuanya menggunakan tema sexual content or sexual harassment. Tema-tema seperti itulah yang laris, dan saya tidak mau menambah daftar panjang penulis yang begitu dengan membuat tulisan yang berbeda. Saya ingin tulisan saya menjadi tulisan yang berkualitas dan setidaknya bisa merubah pola pikir generasi muda kita. Karya-karya saya kebanyakan bercerita tentang kegelisahan saya, memberikan wawasan saya, bagaimana seharusnya perempuan itu bertindak, perempuan itu berpikir. Sebagai penulis, saya memiliki tanggung jawab moral untuk tidak meracuni para pembaca saya dengan karya-karya yang toksik atau malah membuat mereka melakukan sesuatu di luar norma yang saya anut. Sehingga meskipun tulisan saya sekarang masih memiliki sedikit fans, seharusnya itu tidak masalah karena bukan itu yang saya kejar. Yang saya kejar adalah bagaimana saya bisa membuat tulisan yang berkualitas,
tulisan yang bisa menginspirasi generasi muda lainnya untuk melakukan sesuatu, berbuat baik, berkarya di masyarakat. Oleh sebab itu, doakan saya ya teman-teman untuk bisa segera merealisasikan target saya ini. This is Dias, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.